supporting aja, kita hanya guidance aja sebetulnya ya. Dosen sama mahasiswa itu sebetulnya sama aja, bedanya mungkin dosen-dosen lebih dulu baca buku daripada mahasiswanya. Pertama, saya mau memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ida Hasan, boleh panggil Bu Ida. Saya dosen Fakultas Hukum yang kebetulan diminta mengajar mata kuliah Pancasila di Unsika. Kok bisa lintas prodi? Gitu bisa. Di beberapa universitas ada yang memiliki dosen mata kuliah wajib umum sendiri di program studinya. Ada yang sharing seuniversitas. Nah, kalau Unsika gimana? Unsika sharing. Jadi saudara nanti akan punya dosen dari Fakultas Hukum, punya dosen dari FAI, punya dosen dari FKIP mungkin gitu. Jadi mereka itu akan mengarahkan saudara dalam mata kuliah wajib universitas namanya. Wajib universitas itu mata kuliah yang mau nggak mau diambil, bosen nggak bosen diambil. Bu, udah pernah kita belajar Pancasila dari SD. Bu, kita belajar bahasa Indonesia dari SD, bahasa Inggris juga, agama juga. Tapi berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan bahwa sampai tingkat perguruan tinggi S1 itu hal-hal yang berkaitan dengan pembinaan mental, spiritual, nasionalisme, kebangsaan itu akan ditanamkan sampai jenjang perguruan tinggi. Baru nanti di S2 udah nggak ada lagi tuh mata kuliah dasar, langsung gitu, belajar ilmunya langsung. Tetapi sampai S1 ini saudara wajib mengikuti dan wajib lulus mata kuliah wajib universitas syarat dari Departemen Pendidikan bagian Ristek dan Pendidikan Tinggi gitu ya. Apa beda belajar Pancasila waktu di SD dengan belajar Pancasila sekarang? Enggak beda, Pancasilanya yang itu-itu aja, tapi kita akan menyorotinya dari perspektif yang mungkin sedikit berbeda dari yang sudah saudara pelajari waktu SD sampai SMA. Yang kayak gimana yang berbedanya? Contohnya misalnya saya, kebetulan saya dari Fakultas Hukum. Gak apa-apa saya sharing berkaitan dengan ketatanegaraan yang dikaitkan dengan Pancasila atau teori-teori atau filosofi Pancasila. Nanti kalau kita belajar Pancasila, saya akan perkenalkan saudara ke dalam sistem hukum kita. Sedikit aja, kulitnya aja ya. Saya akan perkenalkan bagaimana sih jadi warga negara yang baik, bagaimana sih kita memahami falsafah Pancasila itu, kenapa kita mesti belajar filsafat. Filsafat itu apa? Kita belajar hal-hal yang benar dan seharusnya benar dalam pemikiran yang benar berdasarkan informasi yang benar, sehingga kesimpulannya juga atau pendapat kita akan merujuk kepada hal-hal yang sifatnya bijaksana, kebenaran, filosofia, gitu ya. Jadi kita akan melihat Pancasila dari sisi lain. Gitu. Pancasilanya sih yang itu-itu aja. Baik, sehingga kita punya perspektif lain bagaimana cara mengaktualisasikan diri kita sebagai warga negara, sebagai mahasiswa, sebagai anak-anak yang punya orang tua, sebagai murid yang punya guru. Kemudian kita lihat sekeliling kita, kita harus mulai adaptasi. Usia mahasiswa loh, bukan siswa. Kalau di luar, kalau bahasa Inggris mungkin bentar, ya. Dia nanya nomor kerja saya.
kita lanjutkan. Jadi nanti saya akan kasih saudara perspektif atau ya perspektif yang berbeda bagaimana kita mempelajari Pancasila di kelas ini, gitu ya. Tentu dengan tidak mengurangi atau meniadakan rencana studi yang sudah digariskan oleh Departemen Pendidikan. Gitu ya. Caranya bagaimana? Nah, caranya nanti kita akan bikin beberapa pertemuan, apakah ada tugas atau ada UTS atau UAS, atau nggak perlu ada UTS UAS, nggak apa-apa juga, tergantung kesepakatan kita. Baik, hari ini, saya tadi kenalan ya, saya di Fakultas Hukum 10 tahun lebih ya, sebelumnya saya di perbankan. Pertama kali ke Unsika saya di Lembaga Kajian Bantuan Hukum. Jadi kalau Fakultas Hukum khususnya itu punya lab bantuan hukum. Jadi orang miskin bisa datang ke Fakultas Hukum minta bantuan hukum kalau dia nggak punya uang. Maksudnya nggak punya uangnya dalam perkara ketika dia harus berhadapan dengan hukum. Itu bukan nggak punya uang, betulan nggak punya uang, bukan. Tapi untuk membiayai. Jadi yang biayain siapa? Bukan Fakultas Hukum aja, ada beberapa lembaga bantuan hukum di Indonesia yang free. Nah, jadi orang miskin boleh datang ke sana, paling dimintain surat tidak mampu ya, surat miskin, nanti diproses. Itu bisa diterima di lembaga bantuan hukum yang terakreditasi oleh pemerintah, artinya diakui. Nanti di sana didapat bantuan hukum, diadain pengacara. Kalau dia misalnya ada case narkotika, bisa, pelecehan seksual bisa, ketenaga kerjaan juga bisa gitu. Atau kalau ada tetangga teman yang perlu bantuan hukum, datang aja ke pengadilan negeri. Ada namanya pos bakum, pos bantuan hukum. Di sana free. Nanti dilayani oleh advokat-advokat muda. Nanti kalau perlu bersidang, mereka yang sidang. Saudara bayar? Enggak. Bayarnya adalah hanya bayar biaya pendaftaran perkara, itu juga paling di bawah 1 juta ya kalau ke pengadilan sampai selesai. Oke, jangan terlalu jauh. Kemudian, nah, bagaimana pelaksanaan dari perkuliahan kita sesuai dengan jadwal? Kita akan bertemu selama 16 kali dan absensi saudara ada di e-kampus. Jadi setiap kita bertemu perkuliahan ataupun tidak perlu bertemu tapi mengadakan perkuliahan, artinya tidak ada tatap muka baik daring atau luring, silahkan pada waktunya saudara mengisi daftar hadir. Saya beri kesempatan 30 menit sebelum kuliah dimulai dan 30 menit setelah kuliah selesai. Jadi ada waktu setengah jam sebelum 12.30 dan setengah jam setelah berapa? 14 atau 13 berapa itu ya. Silakan saudara mengisi daftar hadir di e-kampus. Kalau saudara memiliki kesulitan mengakses e-kampus itu, tapi saudara hadir, silakan menghubungi KM, silakan tunjuk ketua muridnya dan bisa menghubungi saya juga. Kalau saudara ada bukti saudara hadir, nanti saya yang absenkan manual di e-kampus. Itu mengenai absensi. Dalam 16 kali pertemuan kita mau ngapain aja? Nah, ini yang dinamakan kontrak perkuliahan. Jadi, kalau saudara di universitas, itu pertemuan pertama dengan dosen biasanya kontrak perkuliahan. Apa yang mau dikerjakan? Apa yang mau disepakati? Apakah kalau masuk Zoom 1 jam setelah perkuliahan dimulai boleh? Tergantung.
tergantung dosen dan kesepakatan kelasnya. Apakah apalagi ya? Apakah misalnya submit tugas tiba-tiba late saudara masih bisa diterima? Nah, tergantung dari dosennya. Jadi setiap dosen itu punya kontrak perkuliahan yang berbeda. Demikian juga dengan saya. Jadi yang buat siapa? Harusnya yang buat dosen dan mahasiswa sepakat. Tetapi biasanya dosen menawarkan dan berkeinginan gitu. Saya mau pokoknya, misalnya kalau saya nih, nggak apa-apa saudara masuk Zoom terlambat. Saya merasa kalau saudara masuk Zoom terlambat berarti ada sesuatu hal yang nggak bisa ditinggalkan kan, gitu. Karena udah dewasa, saya percaya kalau orang dewasa itu bertanggung jawab. Kalau ada kuliah jam sekian, ya masuk jam sekian atau setidaknya jam sekian itu mengikuti. Itu namanya bertanggung jawab, itu namanya dewasa. Jadi saya percaya sama mahasiswa. Kalau di luar negeri, istilah bahasa Inggris pelajar tuh student, mahasiswa student. Tapi kalau kita, beda saudara sekarang. Kemarin masih siswa, sekarang sudah mahasiswa. Artinya saudara sudah diberi tanggung jawab lebih. Karena istilahnya aja ada mahaknya sekarang. Udah bukan siswa lagi. Jadi saudara dianggap sudah dewasa. Jangan sebentar-bentar ada masalah di kampus, bawa mama datang, mah temuin dosenku, temuin dosenku. Selesaikan sendiri kalau ada masalah, misalnya nilai gak keluar, kalau absensinya tiba-tiba hanya 5, padahal saudara masuk 16, selesaikan sendiri. Jangan bawa-bawa orang tua, harus bertanggung jawab. Pokoknya orang tua itu dapat laporan yang indah-indah aja dari kampus, seindah kenyataannya gitu ya. Jadi saudara sekarang harus bertanggung jawab. Gitu. Bagaimana dengan perkuliahan kita? Selama 16 kali pertemuan ini, saya mau sebetulnya mungkin saya akan kasih 2 tugas, 1 UTS dan 1 UAS. Kapan? Nggak tahu kapan. Bisa jadi sebelum UTS nggak ada tugas, bisa jadi setelah UTS tugasnya banyak, ada 2 misalnya. Kondisional. Atau tiba-tiba saya hanya ngasih tugas 1, ya nggak masalah juga kan. Yang penting komponen nilainya ada. UTS bagaimana? Terstruktur, UAS juga bagaimana? Ada soal-soal yang harus dikerjakan. Itu sebetulnya tentatif ya, artinya tidak mengikat, tergantung dari dosennya. Mau cara apa? Mau cara tes lisan, mau cara dosen bikin pertanyaan terus kalian menjawab kayak biasa gitu. Atau mau cara lain, misalnya tugas aja tapi submitnya ke UTS atau ke UAS. Itu bisa-bisa aja. Yang penting pada hari H jam saudara masuk, karena kita dipantau oleh e-kampus, nggak bisa enggak untuk absen, maka pada saat perkuliahan nanti saya akan instruksikan kepada saudara perlu absen atau tidak. Nah, untuk UTS sendiri saya belum tahu bagaimana ya, apakah saya memberikan pertanyaan, saudara menjawab, atau hanya tugas. Tapi untuk UAS saya nggak mau reguler seperti biasa. Kayaknya bosen ya kalau kita jawab pertanyaan terus ya, setuju nggak? Nggak setuju. Mau jawab pertanyaan terus gitu. Sistem filsafat Pancasila adalah mau kayak gitu enggak? Enggak ada yang jawab. Reza gimana maunya UASnya? UASnya gimana ya Bu? Oh, Tidak.
Ya, kata Reza UASnya terserah Bu Ida aja, katanya gitu ya. Ya Bu. Oke, kalau saya sih maunya kita gimana kalau bikin video per kelompok aja. Kalau video perorangan saya juga capek nontonnya kali ya. Kita bikin video kelompok tentang apa? Kita bisa bicara tentang sejarah, kita bisa bicara tentang identitas bangsa kita, banyak banget pokoknya Pancasila itu. Contoh misalnya ya, bisa dong kalian misalnya bikin video, ada orang Karawang nggak di sini? Misalnya di Karawang, ada yang pernah ke Masjid Agung nggak? Masjid Agung Karawang ya. Ada kan, tahu kan Masjid Agung Karawang tuh kalau lewat kota pasti lewat, kalau ke Unsika lewat kota pasti lewat Masjid Agung. Kita nggak tahu kan sebetulnya Masjid Agung itu selain tempat sholat itu dulunya apa, dibangunnya kapan, kok ada masjid di situ ya, di sampingnya kan kali Citarum. Kemudian misalnya ternyata di samping Masjid Agung itu ada bekas kantor bupati lama di alun-alun Karawang itu. Terus ternyata di sana ada bekas Polres juga, kantor polisi, bahkan penjara juga dulu di situ sebelum pindah ke Warung Bambu sana, agak luar kota Karawang. Kenapa seperti itu ya? Nah, cari sejarahnya. Oh, dulu sistemnya adalah Macapat gitu kan. Di Pulau Jawa itu biasanya ada alun-alun, ada kantor bupati, ada masjid, ada penjara, ada kantor polisi. Nah, itu bertetangga, di tengahnya ada alun-alun gitu ya. Nah, itu dalam budaya kita Indonesia apa namanya? Kenapa seperti itu? Kalian bisa bikin video singkat misalnya durasi 10 menit untuk UAS. Nah, asik banget kan? Kayak gitu. Nanti tinggal penelitian tuh, by Google aja penelitian. Kok begitu ya? Oh, ternyata ini. Masukkan ke dalam latar belakang dan lain-lain. Nanti kalian kunjungan ke sana, imam di sana bisa diwawancara. Terus ada apa di Masjid Agung itu sebetulnya? Kenapa Masjid Agung diletakkan di pinggir Kali Citarum? Kenapa? Pernah nggak sih mikir seperti itu? Pengen tahu nggak? Kalau mahasiswa harus banyak pengen tahunya. Gitu. Jangan mau disuapin aja. Kata Bu Ida, Tugu Monas sekarang ada di Bandung. Percaya nggak? Kata Bu Ida ya, saya malas baca, saya malas lihat. Ya udah deh, percaya aja sama Bu Ida, Tugu Monas ada di Bandung. Mau nggak kayak gitu? Enggak kan? Makanya kita harus kritis. Nah, kritis berpikirnya gitu. Jadi kita mau ngapain ya semacam kayak gitu. Misalnya yang ada rumahnya yang di Bekasi. Di Bekasi ada apa ya? Di Jakarta dulu aja. Di Jakarta saya udah mention Tugu Monas itu bisa. Orang Jakarta juga belum tentu pernah naik ke Tugu Monas di atasnya. Kalian pernah nggak? Mungkin pernah. Tapi pernah naik ke atas nggak, ada apa di dalamnya itu yang tinggi itu? Nah, belum tahu kan? Coba kalau nggak ke sana nggak tahu. Bikin tuh tugas Pancasila. Ada apa di sana? Terus, misalnya, pernah nggak ke Kota Tua Jakarta? Pasti sering. Ya, naik MRT dan lain-lain sekarang. Pernah nggak ke dalamnya? Jangan main sepeda terus di luar. Ternyata di dalamnya ada apa? Ada penjara dan lain-lain. Kan seru. Gitu. Misalnya rumahnya di Purwakarta. Di Purwakarta ada apa selain sate Marangi? Selain sate Marangi, saya pernah nonton Air Mancur. Masih ada nggak Air Mancur yang nyanyi-nyanyi itu? Ada orang Purwakarta nggak di sini? Ada Air Mancur misalnya yang bisa nari sehingga pemerintah daerahnya
mengutip apa, retribusi atau biaya tiket 10.000 setiap orang yang ke sana. Jadi air mancur itu disetting mengikuti suara musik malam hari, ada lampu-lampunya, eh, cukup menghibur untuk yang kurang hiburan, ya seperti saya misalnya ya, gitulah murah meriah. Habis itu bisa apa, beli cenderamata, ya sangat inovatif lah ya Pemdanya lumayan. Karawang bagaimana? Di mana lagi kira-kira orang Karawang? Singa Perbangsa, kalian kuliah di Unsika, Singa Perbangsa itu siapa? Ada yang tahu nggak? Kok namanya Singa Perbangsa sih? Kenapa enggak yang lain? Katanya itu Adipati Karawang, Bu. Ya, setingkat dengan bupati, wali kota. Kok Singa Perbangsa aja yang mengemuka, yang lain mana? Kenapa? Nggak pengen tahu gitu? Nah, itu yang nanti kita akan gali gitu. Terserah tinggalmu di mana. Nanti berkelompok dengan sesama alamatnya yang sama aja ya. Gitu. Itu sih baru rencana, akan terwujud atau enggak tergantung kalian nanti. Kalau kata kalian, Bu, kita mah pengen itu aja, Bu, ngejawab pertanyaan. Ya, kalau memang mau begitu-gitu aja mah, ya baca buku aja deh, gitu ya. Karena dengan banyak sekali cara pembelajaran itu kita berharap saudara tidak terpaku pada hanya menjawab pertanyaan yang sebetulnya mahasiswa itu kalau UAS juga jawabannya sama, apalagi kalau pakai Google Meet, Google Classroom. Itu saya melihat hasil UAS itu serupa, cuma ganti nama aja. Jadi plagiarisme tuh banyak banget di tugas-tugas. Nah, itu yang kita dosen-dosen tidak inginkan. Jadi, saya mau kasih tips bagaimana kalian bisa menyelesaikan kuliah dengan nyaman. Ya. Yang pertama, kalian itu harus bersyukur. Bersyukur, harus ikhlas. Bu, aku sebetulnya nggak mau kuliah di matematika, Bu. Pengennya di ekonomi, tapi nggak masuk. Bu, aku sebetulnya nggak pengen di Unsika, masa dari kecil di Karawang terus, Bu. Pengen dong di UGM, tapi nggak mampu ternyata hasil ujianku. Kuncinya dimanapun kalian sekolah adalah ikhlas. Mungkin Tuhan sudah menyiapkan hal yang indah. Saudara kuliah di matematika, Unsika, pasti ada sesuatu yang sudah Tuhan siapkan kepada kita. Gitu. Belum tentu juga kalau kuliah di tempat lain selancar di Unsika nantinya. Kita kan nggak tahu. Tidak ada yang bisa meramal masa depan. Tapi kita harus yakin apa yang kita terima saat ini adalah yang terbaik. Bu, aku dapat dosennya nggak enak banget. Omongannya nggak bisa dicerna oleh otakku, Bu. Nggak ngerti banget. Pokoknya bukan tipe dosen favoritku. Ikhlaskan aja, ikuti aja. Kalau kata dosen, bikin tugas, bikin. Jangan lewat waktu, perhatikan itu. Kalau kata dosen ujian, ikut. Kalau ada praktek, ikuti. Pokoknya harus cepat beradaptasi. Jangan lama-lama sedih, jangan lama-lama bingung, jangan anxiety terus, dan lain-lain. Pokoknya cepat beradaptasi, kenali kawan-kawan kalian, hal-hal yang bisa membuat kalian semangat atau mempercepat dan memperlancar kuliah, itu yang harus diutamakan atau ditekuni gitu ya. Jadi kuncinya yang pertama bersyukur. Yang kedua, komunikasi. Komunikasi dengan kawan-kawan harus dijaga. Dengan dosen apalagi dosennya banyak dari prodi yang berbeda, cara ngajarnya beda,
Yang ini mah dihubungi WhatsApp cepet, kalau Bu Ida mah lama, mesti sabar dan lain-lain gitu ya. Kalau ibu itu mah enak, ngomongnya gini, bisa ngobrol, tapi pada dasarnya semua pengajar itu sama. Kalau masalah WhatsApp dibalas lama, cuman di-read aja, nggak direspon berhari-hari, itu hal yang wajar gitu ya. Jadi jangan menyerah, jangan kesal terhadap hal-hal yang sepele seperti itu. Gitu. Karena saya yakin semua dosen pun tidak akan mengabaikan mahasiswanya. Ntar juga dia menghubungi saudara kok, tenang aja. Gitu. Ya, karena kalian sudah dianggap orang dewasa. Dewasa itu gimana sih Bu? Apa dari fisik? Kalau berdasarkan hukum, dewasa itu menurut Undang-Undang Perlindungan Anak itu usia 18 tahun. Tapi kalau berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berasal dari Belanda sana, itu usia dewasa itu 21 tahun. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, itu usia wanita 16 tahun, laki-laki 18 tahun. Itu kok beda-beda sih, Bu? Beda-beda. Kok bisa beda? Nanti kita bicarakan. Kita nanti akan bicara sistem hukum juga, karena kalau bicara Pancasila, kita mesti hafal sistem ketatanegaraan kita. Gitu. Jangan sampai anak matematika tiba-tiba ditilang polisi di jalan, Mbak Galuh, kamu saya tilang, kata polisi. Loh, Pak Polisi, aturan apa yang saya langgar? Kamu melanggar Undang-Undang Lalu Lintas pasal sekian. Saya itu anak matematika, Pak. Mana tahu yang begitu-gitu. Gak berlaku dong untuk saya. Mana saya tahu aturan kayak gitu. Saya belajarnya ngitung terus. Itu nggak bisa berlaku untuk saudara. Maka ditilanglah saudara. Gitu, karena nggak pakai helm, nggak ada spion. Apa bisa seperti itu? Nggak bisa. Kok maksa? Namanya juga hukum memang memaksa. Oleh sebab itu ada aturannya. Aturannya di mana? Di segala bidang. Kenapa perlu diatur? Kalau nggak diatur, termasuk aturan perkuliahan saudara, nanti ada hukum rimba. Nanti hukum rimba itu gimana? Yang kuat memangsa yang lemah ya. Kalau diem aja, pasif, nggak berdaya, ntar ada preman-preman kampus nih, sesama temen juga, kakak kelas, dipalakin atau dibully, nggak berdaya. Itu namanya, oleh sebab itu ada aturan untuk mahasiswa apa, untuk dosen bagaimana, supaya nggak ada hukum rimba, gitu. Supaya dosennya juga tidak semena-mena kepada mahasiswa. Mahasiswanya juga tidak semaunya dalam proses belajar mengajar. Oleh sebab itu ada aturan, atau kita suka sebut sebagai hukum gitu ya. Jadi hukum itu atau peraturan itu tugasnya untuk apa? Membuat nyaman, gitu ya, membuat tertib, membuat teratur. Gitu. Kalau nggak ada aturan, nanti saya semena-mena di kelas ini. Maka dari itu ada kode etik dosen, ada aturan perkuliahan, gitu ya. Nanti saya tinggal bilang, kalian semua mengulang Pancasila tahun depan karena saudara misalnya ada beberapa anak yang kalau dipanggil di Zoom itu nggak nyaut, padahal dia ada. Itu karena dia off cam, misalnya gitu ya. Ya kasih semuanya nilai D biar ngulang lagi tahun depan. Bisa aja kan saya begitu. Gitu kan? Atau apapun. Ya. Jadi harus ada aturan. Oleh sebab itu, maka kita sama-sama patuhi peraturan perkuliahan kita. Kalau ada hal-hal yang dianggap kurang atau menyalahi, kita kasih apa ya? Kasih waktu aja untuk perbaikan gitu ya. Jangan
Bu Ida kemarin nggak masuk nih. Kita laporin nih ke Kaprodi. Pak, Bu Ida kemarin nggak masuk. Ini pertemuan keberapa, Dek? Kata Kaprodi. Kedua, Pak Kaprodi. Pertemuan ketiga kira-kira masuk nggak Bu Ida? Nggak tahu. Ya udah, tunggu aja. Gitu. Nanti bagaimana Pak? Ya tinggal minta aja sama Bu Ida, apakah ada kuliah pengganti atau tidak. Nah, itu juga berlaku untuk dosen lain. Jangan sebentar-bentar, nggak masuk nih, cariin dosennya dan lain-lain. Ntar juga datang sendiri dosennya. Tenang aja. Gitu ya. Jangan panik. Oke. Sama kalau ada dosen, misalnya dia pindahin jam kuliah, itu juga hal yang biasa. Karena apa? Mereka tugasnya penelitian dan pengabdian masyarakat juga. Nah, kayak bulan-bulan ini nih, mesti ngurusin anak KKN nih, mau nggak mau, lagi banyak sosialisasi. Bisa aja kuliah lainnya nanti cancel deh. Hari sekian ya untuk pertemuan ini. Wah, enak banget kalau ada bilang cancel. Kalau nggak bilang cancel, nggak ada berita nih gimana? Nanti di chat aja, Pak, ada kuliah pengganti tidak? Atau kami boleh ngisi absen nggak? Gitu. Atau kalau biasanya anak rajin, Pak, minta tugas dong. Gitu. Kalau saya sih nggak mau minta tugas kalau dosen nggak masuk. Ya, nggak tahu kalau kalian. Minta tugas boleh. Ya. Oke, gitu. Jadi adaptasi. Kemudian komunikasi, maka insya Allah kesananya akan lancar kuliahnya. Gitu. Itu mungkin untuk kuliah pembuka kita atau kita biasa sebut kontrak perkuliahan ya. Buku apa yang bisa kita baca? Nanti di e-kampus saya mau masukin RPS namanya, nanti cari aja RPS. Rencana pembelajaran semester di sana ada poin-poin yang mau kita bahas. Apakah strict seperti itu? Bisa iya, bisa tidak. Gitu ya, tergantung dari pokok pembicaraan kita pas kuliah. Gitu. Apa ya? Tergantung situasi saat itu ya. Kemudian di sana di RPS ada daftar pustaka. Itu adalah buku-buku yang harus kalian baca. Perlu beli nggak, Bu? Yang punya uang boleh beli, tapi kalau ada di e-book yang gratis, download aja di e-book, baca. Ya, kan bisa di-share ke kawan yang lain. Gitu. Mau beli buku silakan, tapi kalau buku wajib dari saya, sementara ini belum ada. Baca aja dulu buku Pancasila, tapi jangan untuk sekolah menengah ya. Pancasilanya untuk perguruan tinggi, karena ada muatan yang sedikit berbeda. Gitu. Terutama kita akan bicara tentang unsur filosofi. Filosofi itu apa? Filosofia, kebaikan-kebaikan. Kita akan belajar tentang kebenaran-kebenaran dari teori Pancasila itu. Selanjutnya yang ketiga, untuk bisa sukses dan dengan aman dan nyaman belajar di kampus, itu harus open minded. Mulai sekarang, hilangkan tuh fanatisme. Yang biasanya main dengan satu golongan, sekarang mainnya bareng-bareng aja. Diskusi dengan yang berbeda latar belakang, kepercayaan, sekolah, gitu, blended aja, gitu. Mahasiswa itu udah biasa, gitu. Mau diskusi-diskusi di bawah pohon, mau bicara tentang apa, tentang dasar negara, tentang apa lagi, tentang perkembangan Indonesia, tentang BBM naik dan lain-lain, ya silahkan. Memang emang mahasiswa memang harus begitu, harus kritis. Jadi mau diskusi tentang apapun bebas, asalkan tidak melanggar norma kesopanan dan kesusilaan, serta mengindahkan tata krama dan peraturan kampus. Gitu. Ya.
Tadi open minded. Open minded itu seperti apa sih? Nanti pada saat kalian luring akan bertemu dengan kakak kelas, tahun depan ketemu adik kelas, akan bertemu dengan orang dari latar belakang berbeda, ekonomi, sosial, budaya. Maka kalau kita bersifat atau tetap seperti katak dalam tempurung, kayaknya rugi kalau kuliah itu. Maka dari itu silahkan berorganisasi yang banyak. Cari kesibukan. Kalau males di rumah, datanglah ke kampus. Meskipun kampusnya kuliah daring. Mau ngapain Bu ke kampus? Kan kita punya perpustakaan. Lihat di sana koleksi buku-bukunya. Meskipun masih sedikit, ya cukuplah untuk pengetahuan awal. Jadi member di sana. Atau kalau keluar kota, sekarang jangan ke mall lagi. Sekarang misalnya kalau ke Depok nih, hari weekday nih, ayo kita ke Perpus UI, datang ke Perpus UI yang indah itu. Jadi membernya, cari buku-buku yang kita inginkan. Wah, itu asik. Itu saran saya ya, supaya kuliah kita dan secara umum aman, nyaman, lancar. Kemudian, kalau ketemu saya di jalan, silahkan disapa. Saya pasti nggak akan nyapa duluan. Karena mahasiswa itu saya rasa wajahnya semua sama. Kayak kalian ini, apalagi yang pakai kerudung, kayaknya sama gitu. Pakai kacamata sama, bentuk kacamata. Nanti disapa aja, bilang saya dari kelas Pancasila. Prodi apa? Pasti saya ingat. Gitu. Karena di Karawang ini di tiap pengkolan ada mahasiswa Unsika. Gitu. Jadi saya jarang keluar rumah. Kalau keluar rumah pasti ketemu mahasiswa, semuanya salam. Saya jadi malu. Ya, gitu. Jadi disapa aja kalau ketemu. Apalagi ya? Oke. Tadi saya yang berbicara. Ada yang mau ditanyakan nggak? Silahkan. Oh iya, saya nanti akan bikin Google Classroom ya. Nanti kalau ada bahan-bahan kuliah, saya akan submit di sana. Berikut nanti saudara juga kalau ada tugas-tugas submitnya bisa di Google Classroom. Ada pertanyaan? Silakan. Pak Rul, ada yang mau ditanyakan, Rul? Belum, Bu. Belum. Lutfi, ada yang mau ditanyain nggak? Belum ada, Bu. Belum ada. Kalau penilaian bagaimana, Bu? Sepanjang saya menjadi dosen, saya tidak pernah pelit ngasih nilai ya. Saya senangnya proses. Gitu. Meskipun hasil akhirnya akan saya hargai juga. Contoh tadi itu kan saya bilang banyak plagiarisme nih di Unsika, khususnya tugas-tugas nih. Misalnya gini, misalnya saya kasih tugas nih, ternyata 4 orang ini persis blek-blek sama tugasnya, cuman diganti cover doang gitu ya, covernya sering juga kan gitu. Nah, kadang-kadang nomor induk mahasiswanya juga nggak keedit tuh. Nah, itu sering tuh kayak gitu. Misalnya 4 orang yang seperti itu, saya nggak tahu sebetulnya ownernya siapa nih dari 4 orang ini. Akhirnya saya capcup aja, saya pilih nomor 4 nih. Dari A, B, C, D, saya pilih D. Saya kasih D, nilai paling bagus misalnya A. Tapi yang 3, saya kasih nilai D min, C minus misalnya kan.
Ternyata yang bikin si A-nya lapor, Bu, itu aku yang bikin. Teman-temanku copy ke aku nilainya C. Gitu. Saya bisa apa? Saya nggak bisa apa-apa kalau kayak gitu. Nggak ada bukti juga bahwa si A itu yang bikin. Nah, hindari hal-hal seperti itu. Caranya adalah yang saya bilang tadi, saya menghargai proses. Jadi kalian memang mesti berproses. Jangan mau, ada tugas ini, oh ada tuh di situ. Ya minta-minta, masukin. Kalau mau seperti itu, diolah dulu. Ya. Kalau mengolah dari teman dengan mengolah dari Google, enakan ngolah dari Google. Cari jurnal tuh, jurnal cari 10, 20, masukin. Kalau misalnya saudara bikin esai nih, mata kuliah apapun, kasih footnote yang rapi, yang baik. Habis itu diparafrase. Jangan main comot paragrafnya. Kalau main comot, meskipun ada footnote, itu namanya plagiarisme. Bentuk plagiarisme itu yang sangat tidak boleh dilakukan. Atau kalau bahasa kasarnya sih namanya pelacuran akademik namanya. Gitu ya. Itu jadi tolong hilangkan karena kita harus menghargai hasil karya orang lain. Meskipun kita tahu nggak ada karya yang sempurna, tidak ada karya yang asli sekarang. Bahkan saya pun nggak bisa nulis jurnal kalau nggak ngutip-ngutip dari orang lain. Nah, tapi kita mesti tanggung jawab. Nah, karena kalian akan banyak sekali tugas nantinya, maka saya kasih tips ini ke saudara. Jadi hati-hati kalau membuat kutipan, ngambil frase dari orang, kita sesuaikan dengan parafrase kita. Habis itu kasih footnote dia. Itu baru aman. Itu ya yang harus dijaga. Karena itu bagian dari hak kekayaan intelektual yang harus dilindungi. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Saya mau lihat namanya. Barokah, aduh namanya bagus banget. Barokah Hamdalah, ini cewek cowok? Coba Barokah Hamdalah. Barokah Hamdalah, kamu perempuan laki, Dek. Oh, iya. Oh, ada. Barokah. Nah, ada nih. Bisa dengar suara saya nggak? Barokah Hamdalah. Ini ada. Barokah Hamdalah. Kamu kelas ini bukan? Nah, jangan sarah kelas. Oh, Mbak Barokah Hamdalah ada. Panggilannya siapa, Dek? Hamdalah, Bu. Tapi teman-teman pada manggilnya Hemdi. Hemdi? Oke, Hemdi ya. Hemdi tinggal di mana? Tinggal sekarang lagi ngekos, Bu. Oh, aslinya dari luar kota Karawangnya di mana? Cikarang. Di namanya Cirebon. Oh, Cirebon. Cirebon. Saya pernah ke Cirebon dan saya selalu salah jalan ya di Cirebon, saya nggak tahu. Nggak tahu. Pernah ke Cirebon saya. Waktu itu anak saya lomba renang. Di sana banyak itu ya, kolam renang besar ya? Hamdalah ya? Iya, Bu. Ada Wirda, Ardayanti, Talenta, Valentina Kristi, Siva, Sofinya. Ini pakai 2 gadget, apa 2 device ya? Sofi ya? Apa
Iya Bu, benar. Oh, oke. Karena tadi di kelas sebelah namanya sama persis, plek-plek. Sofina Dea Putri misalnya ya, dua-duanya Sofina Dea Putri tapi wajahnya beda. Gitu namanya siapa ya? Di apa? Oh, pendidikan bahasa Inggris tadi pagi ya. Itu namanya plek sama dua-duanya tapi orangnya berbeda. Sheila Audia, Sarmila, Revina Sonia Putri, Reza Septiani, Putri Dewi Amelia, Nurhaliza, Tasabila Hanum, Muhammad Reza Turmuzi, Melisa, Lutfi, Laura, Kholifatul, Aulia, Hesti, Galuh, Ratri, Farhah, Eri Juwita, Dinda, Puspita, Devi, Kaila, Dela Amelia, Bintang, Dermawan, Aprilia, Airin, Fahrul, ya sudah semua ya. Oke, hari ini hadir semua ya, alhamdulillah sehat semua. Iya. Ya. Ada yang mau ditanyakan kepada saya di kontrak perkuliahan ini? Nggak ada. Oke, nanti lihat apa saja yang akan kita bahas di RTS. Atau nanti akan saya kasih ya tambahan tentang gimana sih Indonesia itu. Kita boleh bicara Pancasila, filsafat, dan lain-lain. Tapi kalau kita nggak tahu negara kita sebetulnya kayak apa, rugi juga. Kalau bicara Pancasila terus kayaknya sebetulnya di Pancasila itu segala macam hal atau isu bisa diangkat untuk diskusi. Ya. Karena sudah sangat cocok. Tetapi kadang-kadang kita malas gitu ya untuk menganalisa lagi. Sila ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa berarti hak-hak dari warga negara untuk bertuhan harus dilindungi dong oleh negara, benar nggak? Sekarang kemarin ada kabar bikin gereja nggak boleh katanya gitu. Itu gimana tuh? Kita lihat dulu. Bikin gerejanya atau masjidnya atau viharanya udah sesuai belum sama aturan? Udah selesai semua, Bu, udah sesuai. Semua berkas udah, izin udah. Maaf. Semua persyaratan udah berdasarkan undang-undang misalnya ya. Kok nggak boleh juga, Bu? Kenapa? Nah, itu yang harus kita kritisi. Jangan diam aja. Hari ini kebetulan gereja yang nggak boleh berdiri. Besok kalau masjid nggak boleh berdiri, vihara nggak boleh berdiri, kemudian apalagi pura pura nggak boleh berdiri. Kalian sebagai penganutnya sedih nggak? Sedih lah ya. Gitu. Bisa saja hal itu menimpa kita. Kebetulan sekarang saudara-saudara Kristen yang tertimpa masalah, nggak bisa bikin gereja karena mereka butuh. Besok pura nggak boleh bikin, masjid nggak boleh bikin, siapa tahu gitu ya. Itu ketuhanan nih, katanya harus bertuhan, difasilitasi oleh negara, tapi negara kok diam aja sih? Itu kesatu nih. Kedua, kemanusiaan. Kita betul-betul udah peduli nggak sih sama sesama, sama binatang, sama ciptaan Tuhan lainnya, pohon dan lain-lain? Kita peduli nggak sih? Buat apa sih Tuhan menciptakan binatang, menciptakan tumbuhan, menciptakan sesama manusia? Itu bisa dilihat dari filosofisnya. Kenapa Tuhan membuat perbedaan? Apakah perbedaan yang ada di kita ini harus disatukan terus? Semua harus pakai kerudung, semua harus pakai rok pendek, sekolah,
semua harus berkuncir dua? Kan enggak. Iya kan? Gitu. Apakah yang bineka suku bangsanya ini? Suku bangsa itu bangsa loh, ya. Sama dengan bangsa. Kalau di luar negeri, di Eropa katakanlah, satu suku bangsa itu satu negara biasanya. Kita satu berapa ratus suku bangsa, satu negara, bayangin. Terus mau disatukan, mau diseragamkan, gitu. Mau bikin undang-undang anti pornografi dan porno aksi yang bilang bahwa kemben sedini itu adalah pornografi. Terus nanti kalau menari di Papua, menari di Bali, dia melanggar undang-undang pornografi dong kalau begitu. Berarti undang-undang apa, aturan apa yang harus sesuai? Ya sesuai dengan seluruh bangsa Indonesia, budayanya, sosialnya, apa. Susah nggak? Bisa susah, bisa enggak. Gitu. Ya. Tergantung. Kalau kita mempermasalahkan terus, kayak KUHP sekarang, katanya kita nggak mau punya undang-undang buatan penjajah. Sekarang udah dibikin tuh 60 tahun yang lalu, perumusnya aja udah mau pada meninggal, udah pada kakek-kakek, tua-tua, profesor-profesornya, kalian masih demo-demo aja. Emangnya KUHP kalau diundangkan itu nggak bisa dirubah? Bisa. Yang tidak bisa dirubah itu adalah kitab suci. Kalau undang-undang mah buatan manusia, kita sepakat dirubah, besok juga bisa dirubah lagi. Kenapa enggak? Gitu. KUHP itu udah habis uang berapa? 60 tahun. Satu kali rapat aja para guru besar berapa? Belum profesornya. Guru besar profesor. Belum anggota DPR-nya. Makan, minum, snack, hotel. Kapan lagi mau dilahirkan? Lahirkanlah, tapi kita bikin perbaikan. Gitu ya. Kalau nggak diundangkan, nggak bisa diperbaiki. Ayo aja diangan-angan. Gitu. Yang sudah ada, Bu, Cipta Kerja, nggak bagus tuh. Ya kita betulin lah. Siapa yang betulinnya? DPR lah. Terus siapa yang nyuruh DPR? Ya saudara, ya saya. Bilang sama DPR, betulin tuh. Kerja DPR, kamu. Betulin aturan yang salah, yang nggak benar, yang nggak sesuai dengan keinginan kami. Gitu. Itu tugas mereka. Siapa yang ngasih tugas mereka, Bu? Saya enggak. Kalian bentar lagi juga ikut pemilu. Kalau kalian belum bisa dipilih, kalian harus memilih tahun 2024 nanti. Ntar ada pemilu, pilih anggota DPR, DPRD, DPD. Nah, jadi jangan sampai salah pilih. Nanti kita menyesal. Yang demo kan kalian juga, yang milih kalian, anggota DPR yang demo juga kalian nanti. Ya. Jadi kita harus pandai untuk melihat. Jadi harus kritis mahasiswa, tapi mengkritisinya tidak boleh menyalahkan, menghujat, tetapi memberi solusi ya. Yang dikritisi siapa nih? DPR. DPR kamu jangan B, tapi harus B+. Kasih solusi. Caranya begini nih. Mahasiswa nih mau ngajarin nih ya. DPR nih bisanya apa? Gitu. Ajarin mereka. Ada aspirasi dari kita. Gitu. Kalau mau ikut demo boleh nggak sih, Bu? Boleh. Boleh. Cara menyalurkan pendapat di negara kita berdasarkan konstitusi tertulis Undang-Undang Dasar 1945 adalah secara lisan dan tulisan. Yang tulisan tuh gimana, Bu? Bikin tulisan tuh di koran, bikin jurnal tuh masukin ke jurnal indeks apa. Bikin di majalah, bikin karya tulis apapun, seminar ikut pertahankan pendapat kalian. Yang lisan ya itu, mau minta pendapat dengan DPR, sana ke DPR, ke kantor. Mau ketemu
komisi berapa mau bicara tentang politik luar negeri, ketemu komisi 1. Ntar tentang pendidikan, pengennya apa mahasiswa? Pengennya gini, Bu. Pengen nih kita itu orang tua kita jangan bayar UKT. UKT-nya kita aja yang bayar. Tapi nanti, Bu, bayarnya kalau udah lulus. Gimana kalau gitu? Misalnya ya. Nah, sana ke DPR minta. Kayak di Inggris, Bu. Jadi habis skripsi, habis wisuda, nah mulai bayar hutang hasil dari belajar. Jadi tidak membebankan kepada orang tua. Itu habis kuliah, kerja, hasil pekerjaannya itu bayarlah uang kuliahnya yang kemarin. Misalnya ya, terserah kalian idenya apa. Karena ide membuat sebuah peraturan di negara kita datangnya dari DPR sebagai legislatif, dari presiden sebagai pemerintah, dan dari masyarakat. Masyarakat yang mana? Perorangan apa? Kelompok atau NGO, Bu, LSM? Boleh, semuanya boleh. Salurkan aja. Mau ke DPD dulu, Bu? Boleh. Kenapa enggak? DPD juga kan kita yang pilih. Gitu ya. Itu untuk sementara. Hal-hal lain nanti kita diskusikan selama perkuliahan. Itu baru sila kedua, sila ketiga, kemanusiaan, kan? Bicara tentang keadilan. Kasus, Bu, kemarin. Oh, di Indonesia kayaknya ada Pancasila, tapi orang miskin banyak, Bu. Orang miskinnya miskin seapa dulu? Bilang miskin itu harus jelas. Miskin masih bisa beli pulsa enggak? Masih punya motor enggak tapi ngaku miskin? Atau memang sehari pun dia untuk hari itu pun makan nggak bisa? Kriteria miskinnya apa? Kriteria miskin sekarang surat keterangan tidak mampu, kan biasanya gitu. Begitu dicek ke rumah, kulkasnya 2 pintu, ya kan? Motornya kreditan 2, tapi minta surat keterangan miskin. Jadi yang miskin beneran tidak teridentifikasi, sehingga bantuan langsung tunai dari pemerintah atau bantuan apapun salah sasaran gitu. Itu karena yang minta-minta surat miskin tuh, padahal dia nggak miskin sebetulnya. Cuma ingin kemudahan saja. Ya, keadilan sosial udah adil belum sih? Di bidang apa dulu? Pendidikan udah belum? Di bidang hak asasi manusia udah belum? Gitu. Kebebasan berpendapat gimana, Bu? Nah, kita lihat dulu aturannya yang udah ada itu sampai apa. Nggak bisa cuma ngandelin pasal berapa di Undang-Undang Dasar kebebasan berpendapat. Gitu ya. Seperti itu. Jadi kita bahasnya menyeluruh, dan dalam berdiskusi kita harus melihat dari 2 sisi. Jangan dari sisi kita aja. Gitu ya. Harus dilihat dari 2 sisi. Itu yang namanya open minded, tidak menyalahkan pendapat orang dan tidak menganggap pendapat kita yang paling benar. Ya. Itu harus melalui penelitian dulu, melalui kajian dulu. Benar nggak sih ya kayak gitu? Datanya mana? Gitu. Harus by data, apalagi kalian di apa ini? Matematika ya. Oh, kalau belajar ilmu pasti itu pasti. Tapi kalau belajar ilmu sosial, belum tentu pahlawan itu pahlawan. Bisa jadi pahlawan, bisa jadi pengkhianat. Ya, jadi kita harus lihat 2 sisi. Kalau dalam ilmu sosial ya, kalau ilmu pasti, mungkin pasti-pasti aja kali ya, karena hitungnya pasti. Kalau ilmu sosial nggak bisa. Apalagi kita bicara tentang gejala sosial, nggak bisa. Itu tergantung kepada budaya masyarakatnya. Kalau bicara tentang ketaatan, tentang budaya taat hukumnya, pendidikannya,
itu juga ngaruh loh. Ya. Tidak semua orang di Indonesia seumur kalian bisa masuk kuliah. Bahkan beberapa tahun yang lalu, pendidikan tinggi di Indonesia itu termasuk barang mewah. Jadi kalian bersyukurlah. Masih orang tua mampu membiayai atau biaya sendiri, atau misalnya ada beasiswa, syukuri saja. Oke. Ada yang mau ditanyain enggak? Kayaknya nggak ada ya. Jadi nanti kita bicara, nanti caranya saya akan minta lebih banyak diskusi, paling kita ngobrol di kelas kayak gini. Kalau ada kemungkinan kita bisa luring, bisa kita ketemu lah di mana lah ya. Kuliah di bawah pohon juga kalau nggak ada kelasnya nggak apa-apa kali ya. Gitu. Oke. Sudah ngisi absensi di e-kampus semua? Sudah pada ngisi absen belum? Belum bisa, Bu. Belum bisa? Serius? Iya, Bu, belum bisa. Oh, oke. Nanti saya cek lagi ya, coba ya. Nanti untuk pertemuan pertama saya absenkan, kalian semua dianggap hadir. Oke, jadi mulai minggu depan insya Allah udah bisa klik-klik di e-kampus. Gitu aja ya pertemuan hari ini. Ada lagi nggak yang mau ditanyain? Nanti kita ketemunya by Zoom aja ya. Kalau kalian minta luring paling